Ye. Di puskesmas ada ini underpad. Ada ya. Kalau untuk pengambilan vesikel yang masih berair itu bisa dialasi dulu dengan underpad ya. Cuman ini mohon maaf contoh lukanya tidak ada bentuk vesikel karena kami beli pantuknya itu ternyata yang khusus untuk luka antep itu tidak ada. Memang harus memodifikasi dan ini yang ada contoh dari SK dulu. Udah, Bu, langsung rangkap dulu. Ya, langsung merangkap dua. Habis yang plastik itu tuh kan kalau ini ada kerutannya di sini. Kalau yang saya ceritakan di puskesmas saya itu berarti bisa ya. Nggak harus kerutan, malah itu ada tempat untuk ibu jari. Yang intinya adalah ini main ketutup. Tidak ada celah antara baju dan celana. Ini S nanti Mas atau yang L habis D. Dan schoolnya rangkap dua J. Seperti garap PCR. Nah, mohon izin, ini misalkan vesikel, jadi bisa ditambahkan underpad. Kemudian plastik autoclavable, itu artinya plastik yang tahan di autoclave. Jadi ada kayak brownies ya. Kalau ini limbah masuk ke sini, ini di autoclave, plastiknya tidak akan hancur. Dia tetap aman. Tapi kalau yang kuning ini tidak ada tanda autoclavable-nya, dia akan ini ikut menyek lumer. Jadi kalau bisa nyuwun sama Dinkes bisa diadakan yang autoclavable. Dinkes mana Dinkes? Sama Dinkes. Ini untuk limbahnya aja. Limbahnya adalah plastik. Ini hipokloritnya yang sudah dibikin baru. Kemudian ini untuk swabnya Bapak Ibu. Jadi swabnya itu kecil seperti vlog swab. Kalau di puskesmas adanya swab yang biasa untuk misalkan usap dinding atau itu kan yang ukuran L. Kalau bisa jangan yang ukuran L, tapi pakai yang ukuran S. Karena nanti kalau ukuran L itu di kami tidak bisa masuk ke filtrasi, ke tabung filtrasinya. Tidak pakai DTM. Jadi ini tanpa medium transport, baik DTM, baik amis tidak perlu. Semua kosongan. Untuk pengambilan darahnya tidak kita praktekkan, Oh iya, tadi jangan lupa kalau ada luka lecet atau apa ditutup dulu dengan Hansaplast dan sejenisnya. Kemudian ini clipnya, ini clipnya. Kalau di pusta pakai ini, jadi kalau ada yang di pusta bisa dipakai. Kemudian cryotube. Cryotube ini ada beberapa ukuran, monggo menyesuaikan karena nanti bisa kita potong, Oh yang ini, bisa dipotong. Tapi sama enggak? Sama, ini juga ada yang tutupnya biru. Tapi tetap kering toh, Mas. Tidak ada abudannya ya di dalamnya. Siap, itu ada. Kemudian plastik banyak hasilnya. Untuk pengambilan serumnya kita pre-memory tidak diperhatikan. Ini untuk pengirimannya. Nah ini contoh slide pengiriman slide yang individual. Jadi ini kecil, isinya biasa 5 biasanya, atau juga ada yang bentuk seperti ini.
konsepnya kalau tidak disposable, kalau seperti ini nanti setelah dipakai harus direndam dulu dengan hipoklorit. Kalau yang disposable itu Plastik yang ya? plastik seperti ini. Ya, plastik sekali pakai. Kemudian pakai handscoon dulu. Baik, sudah. Jadi tadi langkah pertama yang kita lakukan setelah preparasi alat, kemudian adalah labeling. Tentunya kan ketika pengambilan spesimen, lakukan komunikasi kepada pasien. Kan ada inform konsennya nanti ya, lakukan komunikasi kepada pasien bahwa kita mau melakukan pengambilan swab SHAR, nanti ada sedikit rasa misalkan perih atau tidak nyaman, dan disampaikan bahwa ini tujuannya untuk pemeriksaan antrak itu. Ketika pengambilan spesimen adalah sambil komunikasi, kemudian di labeling, Komponen identitasnya apa saja? nama sama ini Minimal berapa? nama, kemudian kalau itu tanggal lahir, Nama, tanggal lahir. nama, tanggal lahir, sama jenis swabnya. Terus jam pengambilan nggak perlu. Nanti di formulir bisa dilengkapi di formulir. Karena kalau ini kan kecil nanti tidak Maaf. di formulir nanti bisa dilengkapi. Baik. Kemudian ini kita contohkan, tapi nanti tidak usah diinjek. Jadi objek blahnya juga sudah dikasih identitas. Oke. Kemudian Nanti ngangkat dokternya itu kan kalau COVID itu diangkat loh. angkat dulu. Oh Cek iya, toh. Itu juga kayak gitu. iya sama. Maaf kalau masuk. Oh, digit saya nggak pakai jaster karena solidanya cuma 2. Oke. Setelah sudah diidentifikasi, tentunya ini lukanya ini dengan pinset, kemudian ini bisa langsung diangkat SHAR-nya, ya, diangkat SHAR-nya. Kalau dirasa bapak ibu susah, itu bisa pakai ini, dibantu dengan blade-nya, dibantu dengan blade. Jadi ya bisa 2 orang melakukan pengambilan, misalkan nanti yang satu buka, yang satu Masukin ini. masukkan ini. Ini perlu pakai pembakar spiritus apa enggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi kalau susah ketika diangkat langsung dengan pinset, bisa diinsisi sedikit bagian SHAR-nya. Diangkat sedikit bagian SHAR-nya, kemudian diangkat. Nah, kemudian terus sampelnya Ini swabnya dimasukkan. Tak yang nyoba ya Bu. Nanti mencoba. Terus? Coba dimasukkan, ditunggu 2-3 detik. Nggak diputer apa-apa, nggak? diputer boleh. Oh. Jadi intinya kita sampai diputer masuk. atau diusap gini? Diputer boleh. Oh iya. Nah, seperti itu. Angkat, kemudian Masukkan ke ini ya Bu. ya, ini kita mau praktekkan yang ini. Oh ya. Ye. Terus ini Ini di swab seperti biasa. Di swab. Gini, Dok? Oh ya. Ya, udah. Ye. Terus Kemudian ini tadi nggak dimasukkan NaCl dulu. Nah, ini kalau untuk SHAR boleh dimasukkan. Oh, Ye. iya. Enggak. Terus kemudian sisanya dari pembuat apusan dimasukkan. Dimasukkan, terus Kemudian dipotong. Bisa nggak? Bisa.
memotongnya itu kalau bisa harus lebih pendek supaya Biasa masuk ya. sambil diangkat seperti waktu pengambilan COVID ya. Jangan dipres karena nanti takut ulirnya tidak pas. Ya. Anak membayangkannya nanti berdarah-darah gitu loh. Mboten. Ya. Berdarah. Nggih. Nek iki diangkatnya ini kayak berdarah-darah. Mboten. Kemudian kalau dipraktikkan dulu, dicoba dulu, Yang ini juga bisa Bu, monggo prakteknya ini. Dipindah loh Bu. Nah, ini karena plastisin ya, ini sini anu buatan. iya. Ini buatan plastisin, jadi yang diangkat adalah yang kulit hitamnya. Kalau ketika ngambil gini kan ini harus siap memegang ini ya. Kalau mau sendiri berarti yang kiri untuk pinsetnya, yang kanan itu sudah disiapkan untuk swabnya. Kemudian masukkan, diulirkan. diulir, Dan di alkohol swab kok hilang? Ada yang kono Bu. Alkohol swabnya. Kok alkohol itu? Nawa. Dakron. Oh, dakron. Dimasukkan. Ini kalau sama, tadi kan 2 kali. Dua kali dengan betul. lidi yang berbeda, tapi satu pos tempat, ininya satu. Dan setiap luka diambil 2 swab misalkan ada stadium ulcer juga. Jadi stadium ulcernya juga diambil 2 swab. Kalau yang vesikular jadi diinsisi sedikit itu nanti kan cairannya akan keluar. Nah itu langsung ini belum. Kalau yang ada kayak nanahnya itu di stadium ulcer Bu. Kalau vesikular itu biasanya masih cairan bening gitu. Itu langsung ditampung pakai swab kemudian dimasukkan. Kalau dia ada cairannya itu bahasa Jawanya bledor, bahasa Indonesia apa ya? Ambilin aja. Itu nanti bisa betul, kalau pengambilannya tetap yang di luka ya. yang di luka. Maksudnya yang bledornya ini bisa dibersihkan dengan antiseptik, misalkan dengan diswab dengan betadine bersihkannya. Kan kalau vesikular dia ada kemungkinan ini Bu, dilempel. Berarti dia dulu. Kita bersihkan dulu. Baru diswab. Swabnya ada sekarang itu. Yang apa? Yang lebar. Oh, dibersihkan biasa pakai alkohol swab bisa, atau kalau yang bagusnya pakai betadine. Jadi pakai alkohol swab bisa ya? Ini untuk membersihkan yang belewer tadi. Sudah dibersihkan terus pengambilannya sama. Pengambilan ini vesikelnya. Kalau pengambilan vesikel tadi yang pertama diusap dulu dengan alkohol. Diusap dulu dengan alkohol. Dari secara aseptis dari dalam keluar. Setelah sudah itu kemudian insisi sedikit. Kan dia vesikel, jadi lukanya masih kayak gelembung air gitu. Itu misalnya adanya lancet gitu bisa enggak toh? Lancet yang untuk pengambilan darah kapiler. Nanti sakit ya Bu rasanya. Dalam boleh ini sih. Tadi ada yang untuk kusta. Kusta ada. Kusta ada. Kusta gimana nih? Itu bisa dipakai di insisi sedikit. Nah, ya sekalian mohon izin saya menyampaikan kalau di buku juknis itu untuk pengambilan swab vesikel itu pakai aspirit. Aspirit itu disedot pakai spet. Disedot pakai spet gini vesikelnya. Tetapi kemarin kami tanyakan ketika ada pelatihan dari CDC, itu kami tanyakan kalau dari CDC menyarankannya lebih baik pakai di insisi pakai blade, kemudian di swab, di sepas swabnya, karena kalau pakai aspirit akan ada risiko kita bisa kena tusukan dari jarum spetnya ketika mengaspirasi si vesikel.
Jadi mohon izin kalau nanti ada perbedaan kok di Juknis pakainya pakai spray di aspirate, kemudian dari BIMTEK-nya BB Labkesmas kok pakai insisi. Sebenarnya prinsipnya kita mendapatkan cairan dari vesikelnya, akan tetapi kalau dari CDC karena kita nanti ada faktor risiko tertusuk dari jarum ininya speknya. Ya. Jadi begitu ini vesikelnya keluar langsung ditadahi Bu. Ditadahi pripun? Ditadahi di gini disekam dihisap pakai. Ini dihisap. Begitu sudah dibuka, langsung jenengan hisap sampingnya mawon karena dia kan nanti udah keluar. Kalau misalkan sudah mulai mengental agak sudah bisa dibantu dengan ditekan bentar saja supaya cairannya keluar. Sebenarnya beberan tadi ya bisa diambil ya. Tapi kurang aseptis, kurang sedikit. Jadi bisa ditekan keluar cairannya, kemudian dimasukkan ke kriotok. Itu untuk teknik pengambilannya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, siap. Setelah ini kita mau packing untuk pengiriman, packing untuk pengiriman. Ini contohnya yang sudah di labeling satu swab, kemudian satu serum, kemudian yang ini kalau mau ini cuma praktekan, tapi karena ini nggak usah, bingung ya. Jadi ini nggak usah. Yang dua ini seperti mengirim swab COVID, jadi di parafilm dulu ya Bapak Ibu. Saya carikan dulu parafilmnya kemana ya? Jalan itu kok mana Bu? Bukan ya? Bukan. Nah, jangan ketinggalan. Ini Mbak, ada nih. Oh iya, mohon maaf. Jadi yang pertama setelah di labeling, kemudian di parafilm bagian tutup dan badan dari krayotutnya. Untuk satu pasien Mr. X ini sudah di parafilm sudah siap Mr. X, kemudian ini dikasih tisu sebagai absorben jadi ini ceritanya satu swab satu serum biasa ngirim spesimen kalau dirawat itu kan satu orang dua krayot terus nanti dimasukkan ke plastik ziplock. Nah, jadinya tiga orang kan isinya. Seperti itu atau? Iya, ini nanti misalkan ada 5 pasien, setiap tentunya ada 5 plastik klip yang kecil. Kemudian bisa dimasukkan ke bisa terus habis itu yang 5 kecil lagi bisa dimasukin ke sini. Sama ya. Biasanya sama. Jadi labelnya di plastik Sini. sama plastik pertama itu. Jadi supaya kami yang bagian pas pembongkaran tidak bingung. Ini pasien siapa ini. Kemudian setelah itu masukkan ke secondary. Sebentar. Secondary ini yang ngirim spiralus, kandas ngirim spiralus. Siap. Nah, niki boxnya bisa kelihatan ini insulatornya, kemudian di dalam ini jadi sisi kanan kiri atas disusun seperti ini kemudian Berarti ini dimasukkan. ini tadi isinya udah 2 plastiknya belum. oh iya ini ceritanya satu pasien. Kalau dirawat kan ini harus di packing rapat. Kalau ini nggak usah, gini aja. Boleh, itu lebih rapi, lebih
itu nggak punya di puskesmas. Oh ini cuma dari ini juga sendiri. Ini kalau tidak ada, Bapak Ibu tidak harus dari yang stainless. Box plastik boleh. Iya, prinsipnya box Berarti plastiknya. tin bol yang murah. Kalau tin bol terlalu tipis. Harus yang setingkat lebih tebal. Oh, Tupperware minimal. Enggak Tupperware. Iya. Puskesmas nyuwun dinkes ta, Bu? Iya, Oh, nggih. Nyuwun dinkes. Iya. Ada yang modifikasi dari peralon, Bu. Peralon. Belum potong-potong. Oke, terus ada tutupnya. Iya, nanti sampelnya dimasukkan itu. Kemudian kalau perfectnya adalah ada suhu untuk mengetahui suhu dari spesimen yang dikirim. Harus itu Bu. Dimasukkan. Dikembalikan nanti enggak? Oh, di BB Lab kesan balik ke. Nyuwun dinkes ta niki, Bu? Ya, nanti kami koordinasi untuk membalikannya, Jeff. Kalau pakai stainless dan ada ini kan tentunya harus, ini kan karena mahal, Jeff. Ya, nanti bisa koordinasi untuk mengembalikannya. Nanti dari tim surveillance, Jeff. Tapi kalau yang kayak simbol atau apa, tentunya nggak usah dikembalikan, Jeff. Kalau Bapak Ibu kirimnya dari plastik itu, Jeff. Kemudian ini dimasukkan, Jeff. Ini sekunderinya. Kemudian masukkan ke kotak styrofoamnya. Kiri kanan. Kiri kanan, atas bawah. Atas bawah. Tetap nggak ada guncangan toh, Prin? Prinsipnya tidak. Ini mohon maaf saya nggak memenuhi aspeknya karena lumayan berat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau mengirim lewat pos ke kami, pastikan tidak ada guncangan. Bu, ini apa? Insulator. Harus ada itu. Lebih bagusnya untuk untuk menjaga suhu supaya tetap stabil 2 sampai 8. Gini Bu, itu tadi bola bali Viralus itu tadi. Viralus. Jadi kan boxnya Dapat kok. iya caranya rangkep. Dapat. Terus nanti aspek itu kita tata baik di samping. Terus ini ada, ini yang masih tak kasih aspek lagi, atasnya juga lihat biar nggak berbincang sama kalau kami kan Viralusnya banyak. Jadi sini ada sampel, tak kasih aspek, ada sampel, jadi tak selang-seling. Itu boleh tanpa harus pakai itu. Tanpa insulator boleh. Yang penting S-nya itu kalau bisa sisi kanan kiri ada ya. Karena ada juga yang mengirim ke kami itu dari Bawah jauh, juga. cuma diisi 2 aspek. Padahal dari Makassar. Jadi kan suhunya nanti tidak terjaga, Kemudian ini ada yang kelewat. Formulir, segala jenis formulirnya nanti dimasukkan ke dalam plastik dulu. Ini dipastikan sudah harus lengkap, Maksudnya spesimen yang dikirim dengan formulir yang dikirim itu harus sesuai. Karena pengalaman dari kami ada yang formulirnya itu beda dengan spesimen yang dikirim. Atau jumlahnya spesimennya 5, formulirnya cuma 3. Balikin karya Jadi harus dipastikan dulu. Kemudian ini di atasnya sini aja dulu. Ya setelah dikirim, kemudian dalamnya. di dalamnya di atas dari styrofoamnya. Kalau styrofoam ini kan styrofoamnya dibungkus kardus. Kalau saya styrofoam los jadinya belangko permintaannya tak kasih atas styrofoam. Terus tak kasih itu apa lawan. Boleh. Ini styrofoamnya kalau nggak pakai kardus apa mboten? Kalau saya sih itu 16 sampel itu pakai styrofoam dengan berat aspeknya kan banyak, lebih dari 10 lah. Itu alhamdulillah keluar hasil itu. Jadi bisa ya. Kirim ke Jakarta. Karyadi. Ke Karyadi. Siap. Jadi fungsi dari kardus yang kaku ini selain untuk menjaga styrofoam kan biasanya gampang penyok. Jadi supaya tidak gampang pecah styrofoamnya sama supaya suhunya harus stabil. Bahkan kalau kami misalkan nggak punya yang seperti ini, kami modifikasi styrofoam itu terus kami pakai kardus bekas reagen itu Ibu. Kami potong menyesuaikan si bentuknya dari styrofoam, supaya tetap aman ketika pengiriman. Kemudian setelah ini sudah masuk, jangan lupa alamat tujuan, kemudian di sini, kalau tidak ada tanda seperti ini di kasusnya bisa cari di internet terus ditempelkan. Misalkan tidak boleh dibanting, kemudian bisa ditambahi bahwa ini spesimen laboratorium Biohazard itu. segera simpan di suhu 2 sampai 8. Di atasnya itu bisa disimpan ditulis seperti itu. Ditulis seperti itu. Kemudian ini spesimen biologis, jangan lupa tanda Beda.
3373-nya dilampirkan. Ini juga cari di internet aja, tolong nanti ketembakan. Kemudian ini, misalkan ini jangan dibalik, posisi di atas. Siap. Kemudian gunakan jasa pos yang one day service atau yang ekspres yang paling cepat supaya suhu tetap stabil. Dan koordinasi atau konfirmasi ke call center kami bahwa mau mengirim spesimen antrak. Nanti yang ngirim itu dari dinas atau dari puskesmas. Kalau Viralot langsung dari puskesmas ke Karyadi. Kalau ini Tripod. Monggo nanti dari dinasnya dari Langsung. Ini nanti surat Dia pengajuan. tahu Jeng koordinasi sama pengelola itu biasanya dia jadi biasanya kita di sedinas dulu Kalau campak ya. Akhirnya campak ya. Kalau mau langsung dari Fasiankesnya yang ngirim, berarti nanti kan ada surat pengantar atau apa, nanti dari dinas bisa ngirim ke dikirim softwarenya ke puskesmasnya. Kemudian langsung untuk pengantarnya tetap dari dinas ya. Pengantarnya tetap harus dari dinas karena kalau kan dinas harus mengetahui bahwa dari puskesmas mengirim sampel supaya koordinasi dari tipe di bawah sampai atas itu semua mengetahui, semua terinformasi. Siap, ini untuk siap dikirim dan insya Allah segera kami kerjakan juga di laboratorium. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi?